Bukan tidak sebelah beda Panggi. Milih yang mulia. Ini bukan saya dan kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Ya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipasang mengikuti pendapat saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di dalam. Ya silakan ditanggapi bahwa saksi ini tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena tapi itu, mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga Patok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Terserah kami. Iya makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya, ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Itu sangat tersinggung. Masalahnya, Bung, jejak konkretnya Pak JK, justru beliaulah yang selalu menyemen, merekat perbedaan itu yang berpotensi menimbulkan konflik. Saya kasih contoh. Ketika terjadi konflik Poso Ambon antara Kristen dan Islam, ya, yang menengahi itu dan yang mendamaikan siapa? Kan 3 tahun konflik agama di situ. Lalu Ambon, Pak JK yang pasang badan semua. Ya. Itulah sebabnya ketika Pak Silpister berorasi 2017, yang tergugah itu bukan hanya keluarga Pak JK dan temannya, para pendeta yang ada di Poso dan Ambon yang dulu dirujukan oleh Pak JK itu mengatakan, kok Pak JK diginikan? Padahal Pak JK justru yang menyemen dan merekat konflik itu karena perbedaan agama. Boleh tahu Pak kira-kira, boleh tahu nggak Pak, boleh tahu nggak orasinya itu persisnya apa diucapkan Sylvester waktu saat itu? Ya, Bapak kan bisa lihat kan, ada di YouTube itu, ada di sosial media bahwa Pak JK dituding bermain mempertentangkan Islam Kristen dalam rangka memenangkan pilkada. Lalu dia mention bahwa perbedaan pengusaha Kristen dan pengurusan Islam itu sebenarnya yang sangat krusial. Kenapa krusial? Begini, negara kita ini kan sensitif soal isu sara, Bung Hotman ya. Nah, Pak Silpister mainkan justru isu sara itu memfitnah Pak JK. Baik teman-teman, saya akan membacakan komentar dari netizen setentang dengan video yang telah kita lihat di atas. Yang pertama, sudah kalau Bapak punya yang asli, tunjukkan aja biar cepat selesai di muka hukum itu. Sudah tidak punya ijazah asli, korupsinya pintar, daya rusaknya dahsyat. Kemudian, hukum jangan kalah sama keluarga Si Mulyono. Semoga semua pejabat diperiksa ijazahnya. Biar dipaksa tetap gak ada ijazah. Penegak lembaga hukum harus benar-benar tegas dan berwibawa demi supremasi hukum di negeri ini. Kapan mau ditunjukkan, diundang aja nggak hadir. Semoga hakimnya jujur menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatan, benar-benar penegak hukum, bukan perusak hukum. Kelihatan sekali pengadilan di Indonesia tidak profesional. Bersihkan mafia-mafia hukum, apalagi di daerah-daerah yang korban rakyat lemah. Sini ada komentar dari Suyanto. Ini negara mau dikuasai gerombolan. Sakit hati inilah terlalu banyak mafia dalam selimut. Semoga penegak diacak-acak gerombolan. Semoga pemerintah bersama penegak hukum dan lainnya instansi lain jangan kalah jadi penuduh wajib bahwa ijazah yang palsu, yang asli Pak Jokowi harus berikan di pihak hakim. Terus yang menertibkan UGM harus dipanggil wajib merahasiakan keterangan, bertanggung jawab kepada anak didiknya waktu kuliah di hadapan pengadilan yang berwenang di negara ini. Sampai sekarang belum ada penangkapan, artinya seakan gerombolan kebal hukum siapa yang ada di belakang ini terima. Hanya Allah yang bisa mencabut nyawamu. Ingat, hatimu milik Allah. Bersihkan semua pejabat yang menggunakan ijazah palsu yang digunakan untuk mengejar kekuasaan. Memang benar yang dibutuhkan adalah hakim jujur dan berakhlak. Hadir juga tidak pernah kalau orang lain sudah dijemput paksa. Pak Hakim harus tegas dan jujur. Tidak omong-omong, takut dengan Jokowi, takutlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dengan perbuatanmu. Sekolah hukum, sarjana hukum, penegak hukum, tapi buta hukum.
Semoga Pak Hakim jujur. Kita akan mati, Pak, kalau kepercayaan agama Islam itu kalau membohongi ratusan juta orang matinya tidak akan diterima oleh bumi dan langit, apalagi akhirat dan surga. Amin. Hakim harus bisa tegakkan hukum di Indonesia biar tidak menyepelekan. Kemudian, memang punya Jokowi ijazah UGM. Awasi hakim-hakim kalau tidak jujur dan tidak adil. Seorang pemimpin harusnya mencontohkan bersikap satria, begitu beratnya menunjukkan ijazah. Nggak ada hakim berani suruh Jokowi tunjukin ijazah. Semua hakim kita bobrok karena sudah korup. Semua jadi maling mengadili maling yang lucu. Untuk menekan budaya korupsi di negara Republik Indonesia, semua pemilu, pilbub, pilwalkop, pileg, tangkap, diskualifikasi yang jor-joran, berikan amplop uang pada konstituen. Kenapa selama beberapa kali sidang pengadilan gak pernah diperlihatkan, sampai Bambang Tri masuk penjara hingga bebas? Kemudian, sidang putuskan asli atau palsunya dulu, kemudian sidangkan pemegangnya sesuai fotonya. Hakim seharusnya minta Jokowi tunjukin ijazah di pengadilan. Kalau nggak mau, langsung aja ditangkap dan dipenjarakan. Bukti nggak punya ijazah asli bikin ribet. Hukum bisa dibeli, yang kaya bebas berbuat apa saja untuk mengelabui hukum. Hukum hanya adil pada yang miskin, tapi tidak dengan berduit. Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hakim dan jaksa banyak tidak jujur. Tidak takut kepada Allah demi mendapatkan uang. Hanya hakim yang takut kepada Allah yang akan berlaku adil, dan itu sangat sedikit sekali. Ingat, gak suara siapa yang ngomong, siapa kita, gak boleh buta dan tuli, dan jangan hilang ingatan. Sejak dulu kok siap palsu, tangkap, penjarakan pembohong itu manusia jahat. Ini perjuangan ciri-ciri orang menghalalkan semua cara untuk menguasai sistem yang sedang berjalan seperti tokoh Pak Jokowi ini. Kemudian, jika ada warga negara Indonesia yang sampai melimpahkan kasusnya pada pengadilan internasional, itu pertanda lunturnya kepercayaan rakyat pada proses hukum di Indonesia. Jokowi bikin susah melulu, kirim ke Nusa Kambangan, bro. Kalimantan hakim bilang rakyat duit, bila baduit lakas kaula. Silverstar bukan hanya menghina Bapak Jokowi, terlebih menghina lembaga hukum Indonesia. Rakyat terbengung-bengung menyaksikan para penegak hukum yang tidak semau menjalankan penegak hukum. Sebagai pejabat publik atau presiden, hukumnya wajib menunjukkan ijazah aslinya, tapi Jokowi berbelit-belit seperti ada yang disembunyikan. Sudah benar jika hakim nanti pengadilan meminta untuk menunjukkan materi ijazahnya, agar kasusnya cepat selesai, jangan hanya ditunjukkan di depan relawannya saja. Kemudian ada komentar dari netizen, negara ini banyak musibah, terlalu banyak kebohongan yang ditutupi berbalut kekuasaan. Jujur agar Anda bisa kami hormati, Bapak mantan Presiden Joko Widodo. Berhenti bohong 4 kali, mangkir sudah sungguh tak punya malu. Hukum kalau sudah diberi zat pewarna agar mudah berubah, jadi putih ulah oknum yang bermain-main dengan pasal-pasal yang seharusnya diterapkan secara murni dan jujur, bukan dirubah-rubah sesuai pesanan. Cabut saja kewarganegaraan bagi yang sulit ikut aturan yang berlaku. Dari dulu janji ditunjukkan melulu, dasar bohong. Tidak ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum. Tunjukkan aja di ijazah aslinya, selesai urusan. Negara ini mau jadi apa jika presiden atau mantan saja sudah begini? Disita dulu di pengadilan, dicek digital asli pasunnya jelas, yang ijazah asli jangan fotokopi. Kalau presiden itu orangnya terhormat, ya patut kita hormati. Tetapi kalau presiden